pagi harus buat main poni yang sudah Bagian sih. Tawa mulu tiap hari di sini. Gimana sih cara Kiat Stefan untuk lebih menghidupkan suasana lucu atau komedi seperti apa kiat-kiatnya? Jadi kalau menggulung lucu apa enggak, kalau mau ngikutin yang emang komedian banget sama kayak Boni sama Astrid ada lawan main terus itu susah gitu. Karena kita emang beda, jadi aku cari komediannya yang nggak terlalu ceplas-ceplos tapi ya dilihat sama penonton ya oke lucu lah, tapi nggak terlalu lucu, yang penting bisa ketawa. Buat Mas Yana sama Stefan ini kan yang kedua kali dipasangin. Seperti apa sih ngobrol atau bangun untuk chemistry yang biar kelihatan berbeda atau mungkin lebih asik lagi gitu di series ini? Dari background ceritanya juga history kita berdua memang berbeda ya dengan judul yang sebelumnya. Dan kebetulan kita udah kenal dari lama, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan jadinya nggak ada canggung yang gimana gitu, dari awal tuh kita udah ngobrol-ngobrol, udah kayak saling terbuka lah untuk bangun chemistry sama-sama dan sama-sama tahu itu penting, jadi ya udah let's do it gitu. Terus ada kayak titipan-titipan mungkin secara persiapan karakter gitu, mungkin ada kayak mungkin dari penampilan atau misalnya dari kata dialek-dialek, ada titipan-titipan dari sutradara untuk supaya bisa bikin lebih karakternya hidup gitu. Paling dari awal tuh kita dikasih tahu kalau akan ada pas kita masih SMA, jadi ya ada dikasih tahu bahwa akan ada look yang kita pengen berbeda nih dan pengen believable bahwa ini masih SMA. Jadi zaman dulu, ini zaman sekarang ini yang udah lebih dewasa. Jadi penampilan, bawaan segala macam pengennya beda. Kamu juga beda ya, kayak karena dengan pakai poni. Oh iya. Kamu beda. Ada ngerasa kalian gimana nggak ketika pakai seragam SMA lagi? Apakah mungkin biasa aja atau mungkin kayak inget-inget yang dulu atau seperti apa? Pasti pantas sih. Amin, kalau pas waktu pakai seragam berasa umur ya, yang menurut di 6 gitu. Kalau buat yang lainnya, Vasco sama itu gimana sih persiapan untuk karakter di series ini sama Lantang? Persiapannya pasti maksudnya kita diberi waktu sekitar 2-3 minggu, 2 minggu kalau nggak salah untuk proses dirinya, dan juga ya yang paling efektif adalah benar-benar kenal sama lawan main kita. Jadi mau itu di tengah-tengah scene, mau itu mau itu sebelum kita mulai proses syuting, kita udah saling kenal dan kita tahu cara ngebedah karakter masing-masing seperti apa. Ngobrol sama Marsyandanya juga kayak gimana untuk supaya kelihatan lebih asik gitu, atau bertiga lah, ini kan kalian kan sebagai pemeran utamanya gitu bertiga. Ya, maksudnya untuk aktris lain ada yang mungkin rada tertutup memperkenalkan diri dan diajak belajar karakter, tapi Mas Ada alhamdulillah terbuka banget. Terus juga gampang pas itu proses kita reading sama proses buat karakter kita masing-masing gampang banget karena Mas Ada juga positif dan terbuka. Oke, ini kan sekarang sebentar lagi mau tutup tahun nih. Mungkin ada harapannya ke depannya dengan series di Indonesia gitu loh. Maksudnya sebagai aktor mungkin ada harapan ada drama genre-genre lain atau perkembangan yang diharapkan sebagai aktor gitu loh. Harapannya supaya kualitas setiap series yang tayang akan tayang supaya terus membanggakan buat semua penonton kita, buat Indonesia. Kalau misalnya dengan tren yang sekarang kan lagi banyak tuh series yang kayak kalau di series Korea tuh istilahnya makjang gitu loh, kayak over the top gitu, kayak semuanya tuh dibesar-besarkan gitu. Buat kalian tuh itu cocok gak sih buat penonton di Indonesia gitu? Kan kalau saya lihat tuh sekarang semakin banyak gitu series-series yang seperti itu, yang kayak kalau udah selingkuh tuh selingkuhnya kayaknya parah banget gitu. Atau misalnya kalau ceweknya betul. Nah tuh pokoknya istilah kalau di Korea tuh dibilangnya drama series yang berlebihan drama itu dibilangnya makjang gitu. Paham, kayaknya penulis atau sutradara kan ya? Harus tahu sendiri ya. Atau yang lain? Mungkin dari segi karakter gitu kan akan jadi lebih mungkin lebih penantang kalau misalnya kayak gitu. Karena saya tuh ngelihatnya si SLS3 ini kan dramanya sekarang bikin series tuh kayak selalu heboh banget gitu loh, dan
dan selalu dengan pemain-pemain yang ini sih gitu, yang terkenal gitu. Pasti mereka membaca datanya juga. Ya misalnya kalau misalnya OTT-nya memang WeTV, berarti nonton WeTV siapa aja. Terus dari project-project WeTV sebelumnya apa yang efektif, apa yang enggak gitu, apa yang disukai sama market juga. Jadi kalau misalnya memang apa yang kalian tonton adalah apa yang waktu itu sering ditonton di tahun sebelumnya. Kalian sendiri kalau nonton series-series gitu sukanya yang kayak apa sih? Komedi Aku suka komedi. Biar ini ya, refreshing. Yes. Ringan. Oke. Juga ya. Karena kan udah di sini dulu kita foto sama seluruh cast. Boleh mundur dikit. Mundurin ya. Boleh agak mundur. Mundur. Stefan, foto dong sekali. 1, 2, 3. Makasih, Stefan. Mas Syanda, resolusi 2026 apaan? Enak aku laki-laki boleh agak jongkok, yang laki-laki boleh jongkok. Mundur lagi ya. Mundur dikit lagi ya. Ya tengah. Oke guys, lihat kamera foto sebelah sini. 1, 2, 3. Ya tengah. Oke, lihat sini 1, 2. Tahan 1, 2, sebentar lagi. Dia bebas yuk, dia bebas. Boleh kayak gitu. 1, 2. Tahan 1, 2. Sebentar. 1, 2. Dia bebas. Maaf, geser dikit. Pojok lagi. Salah panggil, maaf. 1, 2 sini. 1, 2. Dia bebas. 1, 2, 3. Lihat atas. Atas. Tengah. Ya, tengah lagi. Terima kasih. Semua. Kiri. Oke, tengah lagi. Kakak yang ini belum kelihatan. Oke. Aman semuanya? Aman ya? Stefan, resolusi tahun 2026 dong. Ya buat gua semoga tahun 2026 bisa lebih baik lagi dan bisa menghibur masyarakat di tahun 2026. Oke, makasih. Foto dulu ya Kak, satu. Terima kasih adik, awas hati-hati. Mohon maaf. Terima kasih. Vasco. Boleh dong resolusi tahun 2026 kamu? Boleh sambil jalan. Oh iya, boleh. Di mana? Ini udah izin. Iya. Resolusi dulu dong tahun 2026 apa? Resolusinya apa ya? Aku berharap 2026 aku bisa lewatin dengan lebih pelan itu gimana caranya, maksudnya zaman sekarang kan kita tuh sering banget nyantol ngeliatin HP terus, jadi aku mau coba sebisa mungkin spend lebih sedikit waktu di depan HP aku, enjoy momen-momen kecil di sekitar aku. Oke, goals apa sih yang pengen dicapai lagi setelah di series ini? Kenapa? Goals apa lagi yang ingin dicapai? Kebetulan ya pastinya aku berharap 2026 aku syuting beberapa proyek lagi. Ini aku sekarang lagi jatuhnya udah mulai syuting, tapi proyeknya apa aku masih belum bisa reveal juga ke teman-teman media.
Ya semoga aku bisa syuting beberapa proyek di tahun 2026. Kak, mungkin ini kan adegannya ada 21 plus ke atas gitu ya. Mungkin ada discuss sama Kak Cinta nggak sih gitu kayaknya? Ya pasti aku cerita kalau misalnya scene-nya seintens itu ya pasti aku cerita. Tapi respon dari Kak Cinta sendiri gimana? Ya pasti kita saling support kalau misalnya memang itu masalah kerjaan ya kita pasti saling support. Dia nggak. Tapi kemarin kan ulang tahun juga nih ya. Ada